berat, ya, ngambil bagaimana langkah yang terbaik menghadapi berita yang ada. Jadi seperti itulah ilmu. Dan juga ilmu ini adalah dia bisa membuat manusia itu atau seseorang itu memiliki target dalam kehidupannya, memiliki tujuan dalam kehidupannya. Maka sebagaimana kalau kita kembalikan kepada perkara ilmu agama ini, maka dia akan menjadikan dalam kehidupannya itu ada jadwal-jadwal taklimnya. Yang dia prioritaskan itu ilmu apa dulu yang dia harus pelajari. Kemudian setelah itu meningkat kepada ilmu yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Maka dia bisa jadwalkan kehidupannya itu kehidupan ilmiah yang ada pada dirinya. Nah, maka sebagaimana beberapa penjelasan para ulama yang sebagaimana disampaikan dalam perkataan Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Pelajarilah ilmu, karena dalam ilmu itu bisa kita mendapatkan khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah, dan mencari dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan ketika kita bermudzakarah, berbincang-bincang, membahas tentang perkara ilmu, itu bagikan tasbih, bagikan kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas tentang perkara ilmu itu adalah jihad, terhitung jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limuhu liman la ya'lam shadaqah, dan ketika kita ajarkan ilmu yang kita fahami kepada orang lain, itu bernilai sedekah, bernilai sedekah. Wa batluhu li ahlihi kurbah, dan bagaimana kita berusaha mengerahkan ilmu ini atau kita berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang ahlinya, maka itu merupakan kurbah, itu ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma'alimul halal wal haram. Ilmu itu dah dia bagaikan ma'alim, bagaikan tanda-tanda yang memberikan tanda kita ini halal, ini haram, yang mengajarkan kita tentang halal dan haram. Manaru sabil jannah, ilmu itu bagaikan menara, menara yang menunjukkan kepada jalan menuju surga. Dan seterusnya, masih panjang ya pembahasan perkataan daripada Mu'adz bin Jabal ini. Masya Allah. Demikian pula perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-'amilu ala ghairi ilmin kas-saliki ala ghairi tariqin. Orang yang beramal, kalau dia beramal itu tanpa ilmu, dia bagikan orang yang berjalan tapi salah jalan. Dia berjalan kepada satu tujuan tapi salah jalannya. Itulah orang yang beramal tanpa ilmu. Dan orang yang beramal tanpa ilmu, kata Al-Hasan Al-Basri ini juga, al-'amilu ala ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu itu, maka kerusakan yang dia timbulkan itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah. Maka kalau menuntut ilmu, tuntutlah ilmu yang tidak akan merusak ibadah yang kamu lakukan. Jadi ketika kita menuntut ilmu, justru dengan ilmu itu akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, karena kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watubul ibadah talaban la tadurru bil ilm. Dan ketika kamu beribadah, ya carilah ibadah yang tidak menyelisihi ilmu kamu, yang tidak merusak ilmu kamu. Artinya beribadahlah sesuai dengan ilmu yang ada,
sesuai dengan ilmu yang syariat telah tetapkan. Nah, fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin. Karena didapati ada kaum dari kaum muslimin yang mereka mencari ilmu tapi salah, ya. Atau talabul ibadah maksud saya. Mereka mencari ibadah, menganggap apa yang mereka amalkan itu ibadah, tapi ternyata hasil daripada ibadah yang dilakukan itu adalah mereka keluar dengan membawa pedang-pedang mereka justru menghadapi kaum muslimin sendiri. Justru menghadapi kaum muslimin sendiri. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Walau talabul ilma lam yadullahum ala ma fa'alu. Kalau memang betul-betul mereka benar ilmunya, diawali dengan mencari ilmu yang benar, maka ilmu itu tidak akan menunjukkan kepada apa yang telah mereka lakukan sekarang ini dari kerusakan yang ada. Nah, demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu berkata, kullu ma fil Qur'ani madhun lil 'abdi fa huwa min thamratil ilmi. Setiap dalam Al-Qur'an ada penyebutan tentang pujian kepada seorang hamba, maka itu adalah hasil dari ilmu yang dia dapatkan. Jadi ketika dalam Al-Quran disebutkan pujian seorang hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidaklah pujian itu kecuali hasil dari ilmu yang ada pada hamba tersebut. Wa kullu ma fihi min dhammin lil 'abdi fa huwa min thamratil jahli. Dan setiap ada penyebutan celaan kepada seorang hamba yang disebutkan dalam Al-Quran, maka itu tidak lain pastilah dia merupakan samrah, hasil daripada kejahilan yang dia miliki, kejahilan yang dia tidak berusaha untuk mengangkatnya. Maka ikhwah sekalian rahimani rahmakumullah, maka cukup jelas bagi kita bagaimana pentingnya ilmu ini, yang dengan hal ini insya Allah membuat kita semakin semangat untuk membekali diri kita dengan ilmu, untuk bagaimana kita mengkondisikan diri kita di atas ilmu, untuk membuat jadwal-jadwal rutin aktivitas kita seharian itu ada padanya jadwal-jadwal menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pembahasan yang kedua adalah ta'riful ilm, pengertian tentang ilmu. Apa sih ilmu itu sebenarnya? Apa hakikat daripada ilmu? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan secara bahasa ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mendapati sesuatu ala ma huwa alaihi sesuai dengan hakikatnya, idrakan jaziman dengan pengetahuan yang pasti bahwasanya sesuatu tersebut memang hakikatnya begitu secara pasti. Itu secara bahasa. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Nah, adapun secara istilah, maka ilmu itu dia sama dengan ma'rifah, pengetahuan, ya. Dan dia adalah diddul jahl, dia merupakan lawan daripada kejahilan. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya innal ilma awdahu min an yu'arraf. Ilmu itu sangat jelas, tidak butuh untuk diberikan definisi, karena ilmu adalah satu hal yang jelas. Nah, adapun perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang definisi ilmu, maka disebutkan dalam syair beliau dalam qasidah nuniyah. Beliau mengatakan al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi wa ma dzaka wa taqlidu mustawiyan. Ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal petunjuk dengan dalil. Ya. Kalau dengan penjelasan yang sama juga oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan al-ilmu ma'rifatul haqq bidalilihi. Ilmu itu adalah mengenal kebenaran
dengan dalilnya, dengan indikasinya, dengan tanda-tandanya, dengan bukti-buktinya. Jadi kebenaran itu ada bukti-buktinya, bukti yang menunjukkan kebenaran. Maka dalil itulah yang seharusnya kita pegang. Ya, bukti satu kebenaran adalah dikuatkan dengan adanya dalilnya. Wa madzaka wa taqlidu mustawiyan. Kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah ini, dan tidaklah ilmu itu dengan taklid itu sama. Karena taklid adalah mengikuti qaul, ittiba'ul qaul bila dalil. Hanya mengikuti pendapat tanpa mempedulikan apa dalilnya. Itu taklid. Mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui dalilnya apa. Nah, adapun penjelasan yang diberikan oleh Al-Hafidz Abu Umar Yusuf bin Abdul Bar, atau dikenal dengan Ibnu Abdul Bar. Nah, beliau mengatakan bahwasanya wa haddul ilmi 'indal ulama'i huwa mastayqanathu wa tabayyanathu apa? Naam, wa tabayyanathu. Naam. Ilmu itu adalah apa yang dia yakin benarnya dan sangat jelas baginya perkara tersebut. Ya, dan ini Masya Allah lebih memberikan kejelasan tentang ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang kita yakin sesuatu itu adalah benar. Ketika kita memiliki ilmu tentang suatu perkara, maka kita akan merasa yakin inilah dia yang benar. Dan kita akan tahu bahwasanya betul-betul perkara ini sangat jelas bagi saya. Maka ketika seseorang itu sangat jelas baginya suatu perkara, maka berarti dia telah memiliki ilmu tentang perkara tersebut. Ya. Maka beliau mengatakan wa kullu man istayqana syai'an tabayyanahu faqad alimahu. Maka siapa saja yang dia yakin tentang suatu perkara dan jelas baginya perkara tersebut, maka itu berarti alimahu, dia memiliki ilmu tentang hal tersebut. Nah, jadi bukanlah dikatakan berilmu kalau hanya mengikuti pendapat-pendapat saja, ya, tanpa didasari dengan dalil. Oleh karena itu, belajar itu adalah bagaimana kita bisa menguasai dalilnya, atau paling tidak memahami dalil, mengambil faedah dari dalil. Nah, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, nah, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'au'aha fa'addaha kama sami', rubba muballagin aw amina sami'. Semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri orang yang dia itu mendengarkan hadis dariku, ya. Artinya dia mencari ilmu dalil. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Maka ketika dia dengar, fa'au'aha, dia berusaha menjaga hadis tersebut. Dan menjaga di sini maksudnya apa? Dia menghafalkannya dan juga bisa mengambil faedah dari hadis tersebut. Ya, jadi hadis dulu atau dalil dulu, baru kemudian dari dalil tersebut kita mengambil faedah. Nah, rubba muballagin aw aminas sami. Bisa jadi orang yang dia hanya sekedar disampaikan padanya hadis, tapi justru dia yang lebih awal, lebih menjaga, lebih bisa mengambil banyak faedah daripada orang yang pertama kali menyampaikan hadis kepadanya. Ya, seperti itu. Jadi ketika sampai setingkat ini seseorang dalam berilmu, maka Masya Allah, ya, dia mendapatkan faedah ilmu dari hadis-hadis, dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya pembahasan kita setelahnya adalah pembahasan yang ketiga, al-ilmu al-muradu ta'allumuhu. Apa ilmu yang hendaknya kita pelajari? Ilmu apa yang hendaknya kita harus pelajari? Nah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syairnya mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun illa al-haditsa wa illa fiqha fid din. Setiap ilmu selain Al-Quran, dalilnya dari mana?
Dari Al-Quran dan hadis. Ya. Ilmu tentang akhlak dia ambil dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Akhlaknya Nabi kita tidak ada yang kalah baik, ya, di antara manusia yang ada. Nah, subhanallah, ya. Dan ilmu tentang fikih, karena fikih penting. Fikih mempengaruhi sah tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan lagi, al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasa syayatin. Ilmu itu hakikatnya adalah apa yang ada padanya perkataan haddatsana. Adapun selain daripada itu, ya, wa ma siwa dzaka, selain daripada itu waswasa syayatin, hanya waswas syaitan saja. Hanya waswas syaitan. Tidak menghasilkan keyakinan. Tidak yakin kita kebenarannya. Tapi kalau hadis mutlak benarnya, apalagi Al-Quran. Nah, dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilm, beliau mengatakan, walladzi yu'inuna huwa al-ilmu syar'i. Dan yang kita disuruh untuk memperhatikan, untuk kita ilmui adalah ilmu syariat. Wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ya. Yang dimaksudkan ilmu syariat adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari al-bayyinat, keterangan-keterangan yang sangat jelas, yang nyata, dan huda sebagai petunjuk kebenaran. Ya. Wal ilmu alladhi fihi sana'u wal madhu huwa ilmul wahyu. Ilmu wahyi. Ilmu ma anzalallah faqat. Maka ilmu yang ada padanya pujian adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga penjelasan daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, innal ilmal mahmuda al-musna alaihi wa ala ahlihi fil kitabi wa sunnah ilmu syariah. Jadi ilmu yang diberikan pujian padanya, ya, bagi orang yang memiliki ilmu tersebut, yang mana pujian itu terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, adalah ilmu syariat. Ilmu syariat. Allati ba'atsallahu biha rasulahu al-karim alaihi afdhalus salatu wa atammat taslim. Yaitu ilmu yang dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min madhin ilmi wa sanan ala hamalatihi innama yuradu bihi hadzal ilmu syar'i. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang ada padanya penyebutan tentang pujian bagi orang yang memiliki ilmu tersebut dan juga bagi orang-orang yang membawa ilmu tersebut, itulah yang dimaksudkan dengan ilmu syar'i, ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Ushul Tsalatsa. Apa yang beliau katakan tentang ilmu? Apa yang beliau katakan tentang ilmu? Nah, Masya Allah, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu maksudnya mengenal apa? Ya. Mengenal Allah dengan tauhid yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenal Allah dengan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tauhid asma wa sifat, dan tauhid, ya, al-uluhiyah. Nah, itulah dia ilmu yang harusnya kita dahulukan. Bagaimana kita mengenal Allah dengan benar, mengetahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
yang wajib bagi kita untuk menunaikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan kita yang keempat adalah bahwasanya ilmu ya kembalinya itu, jadi seluruh ilmu yang ada itu kembalinya hanya ada dua. Kembalinya hanya ada dua. Al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Qala Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilmani, ilmu lisan fadhaka hujjatun ala bani Adam, wa ilmun fil qalbi fadhaka ilmun nafi'. Hakikatnya ilmu itu ada dua. Ilmu yang pertama ilmu hanya lisan saja. Berarti ini adalah nasihat, ya. Hati-hati ilmu hanya sekedar di lisan saja, tapi tidak masuk dalam hati. Karena ilmu yang seperti ini adalah kata Al-Hasan Al-Basri, itu hujjatun ala bani Adam, justru akan menghujat anak cucu Adam. Ini isyarat agar kita ikhlas dalam mencari ilmu, ya. Betul-betul ilmu itu harus kita resapi sampai masuk dalam hati kita, membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita. Betul-betul kita berakhlak dengan ilmu. Jangan dikatakan punya ilmu tapi ternyata tidak ada ciri-ciri orang berilmu padanya. Tidak mengindahkan hal haram, ya, berucap dengan ucapan-ucapan yang justru menyelisihi daripada ilmu yang dia miliki. Maka hati-hati. Ini adalah hal yang akan menghujat diri kita nanti. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, ya, Al-Quran yang dia merupakan sumber ilmu, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran itu bisa menjadi dua kemungkinan bagi dirimu. Bisa menjadi penghujat kamu atau bisa menjadi pembela kamu. Pilih mana? Ya. Maka jangan sampai ilmu yang kita miliki justru yang akan menghujat kita, akan menuntut kita di hari kiamat karena kita tidak amalkan. Dan ilmu yang ada dalam hati itulah dia al-ilmu nafi, kata Al-Hasan Al-Basri. Al-ilmu fil qalbi huwa al-ilmu nafi. Ilmu yang ada dalam hati itulah dia ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, fal ilmu nafi huwa ma basyaral qalb. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang langsung meresap dalam hati. Fa aqara fihi ma'rifatullah, sehingga kokohlah padanya pengenalannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kokohlah dalam hati tersebut keagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungannya maksud saya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang al-ilmu ilmani ini juga sama yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmu Salaf ala Ilmu Khalaf, beliau mengatakan, fadzakara Allah Ta'ala fi kitabil ilma taratan fi maqamil hamdi wa huwa ilmu nafi, wa taratan fi maqamil dhammi wa huwa ilmu alladhi la yanfa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya ada dua model ilmu. Ya, terkadang disebutkan tentang ilmu dalam bentuk pujian, dalam rangka pujian. Dan juga disebutkan tentang ilmu tapi ternyata disebutkan dalam rangka memberikan celaan terhadap ilmu tersebut. Sedangkan yang dipuji itulah dia ilmu yang an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ya. Oleh karena itu, sebagaimana dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam hadis Rasulullah juga sama seperti itu, juga disebutkan bahwasanya ilmu itu ada dua. Ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang la yanfa', ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Yang mana doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, saya memohon kepadamu perlindungan. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang justru disebutkan pertama adalah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tadi kita sebutkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak bisa menghadirkan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut rasa takutnya kepada Allah, rasa khasyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak tenang ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa selalu diganggu dengan pikiran-pikiran yang lain yang tidak berkaitan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min nafsin la tashba, dan berlindung dari jiwa, dari hati yang tidak pernah merasa puas tentang perkara dunia ini tentunya. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan saya berlindung dari doa yang tidak diterima, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka beliau mengatakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya dari al-bayyinat wal huda, dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Maka fal ilmu ladzi fihi tsana'u wal madhu huwa ilmul wahyi, ilmu ma anzalallahu faqat. Ya. Nah, sebagaimana sudah kita sebutkan ucapan ini tadi barusan juga ya, tentang apa namanya? Ilmu yang hendaknya kita pelajari. Dan sangat penting untuk kita perhatikan apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, dimohonkan, maksud saya, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, bagikan kepada saya, berikan, ya, bagikan maksudnya berikan kepada saya daripada rasa khasyah, dari rasa takut kepadamu ya Allah, ma tahulu bihi baini wa baina apa namanya, ma tahulu bainana wa baina maksiatik, yang bisa menghalangi antara saya dengan antara kami dengan perbuatan maksiat. Rasa takut itulah yang bisa menghalangi kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'atika, dan saya memohon kepadamu agar diberikan ilmu yang bisa dengannya saya melaksanakan ketaatan kepadamu, yang mana dengan ketaatan tersebut ma tuballighuna bihi jannatak, yang bisa mengantarkan saya kepada surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya, dan ilmu yang dengan ilmu tersebut saya yakin bahwasanya musibah-musibah yang menimpa diri saya itu insyaallah akan segera hilang dan akan datang setelahnya kemudahan. Ilmu yakin, ya, karena ilmu yakin adalah ilmu yang dengannya kita pakai ketika terjadinya musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin bahwasanya musibah yang datang ini merupakan ujian bagi saya untuk menguji sejauh mana kebenaran keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seterusnya dari doa tersebut, dan kemudian ada satu lafaz doa yang sangat penting di situ, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Janganlah engkau jadikan perkara dunia itu adalah mablagha hammina, akbar hammina, maksud saya akbar hammina wa mablagha ilmina. Janganlah engkau ya Allah jadikan dunia ini yaitu cita-cita kami yang paling besar, ambisi kami yang paling besar. Dalam hatinya ambisinya hanya dunia dan dunia dan dunia saja. Maka jangan ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami ini
tergoda dengan dunia sehingga kemudian ambisi kami yang terbesar hanya perkara dunia saja, tidak ada ambisi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wala mablagha ilmina. Inilah dia intinya. Jangan sampai perkara dunia itu yang justru keahlian kami yang paling banyak dalam ilmu kami, dalam hati kami. Jangan jadikan hati kami ini isinya tentang ilmu dunia saja. Maka ya Allah, jauhkan dari kami hal tersebut. Jadikan hati kami ini, ya, ambisi yang pertama kali ada dalam hati kami adalah akhirat. Dan itulah yang menjadi hasil didikan Rasulullah kepada para sahabat. Yang mana tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat itu berkaitan dengan perkara-perkara amalan, yang mana amalan itu justru hal-hal yang dia bisa dapatkan manfaatnya di akhirat. Bukan pertanyaan yang manfaatnya itu hanya berkisar pada perkara-perkara dunia saja. Ya. Sebagaimana yang banyak terjadi pada kebanyakan dari kita, ya. Datang kepada, ya, orang-orang dianggap pintar dari kiai dan yang lain-lainnya, minta diajarkan apa? Amalan supaya bisa lulus ujian. Ya. Ya belajar sebenarnya ya. Tapi maksudnya amalan ini ya ibadah, baca-baca. Ya. Tolong ajari saya dulu ya. Bagaimana supaya bisa naik jabatannya, bisa apa lagi? Laris dagangannya, bisa, dan seterusnya dari perkara-perkara dunia. Dan itulah dia kualitas keimanan umat yang ada sekarang ini. Beda dengan kualitas keimanan yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulali ala amalin idkhiluna bihil jannah. Ya wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami atau tunjukkan kepada kami amalan yang bisa masuk surga. Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa selamat di akhirat nanti? Apa amalannya? Ya subhanallah, seperti itu semua. Dan kebanyakan para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan, maka semua amalan itu kepentingannya adalah kepentingan akhirat semuanya. Tidak ada kepentingan dunia. Masya Allah. Ya. Nah. Kemudian pembahasan yang kelima adalah pembahasan tentang fadl ilm, keutamaan ilmu. Yang mana kata al-fadl itu bermakna lebih, ya, sesuatu yang lebih. Artinya kelebihan ilmu. Apa sih kelebihan ilmu dan orang yang berilmu? Ya. Nah, maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang bagaimana keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisah bagaimana percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada malaikat tentang keinginan Allah untuk menciptakan manusia. Yang mana menurut pengetahuan malaikat, manusia itu akan banyak membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna kepada para malaikat yang hakikatnya mereka tidak mengetahui apa dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang luas. Ya. Maka kemudian Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, maka disitulah Allah tunjukkan bagaimana keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Ya. Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, maka Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam asma'a kullaha, seluruh nama-nama. Tidak ada yang lewat dari nama-nama benda-benda, ya, nama-nama pekerjaan, kata kerja, kata benda, kata, ya, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahkan bentuk tasgirnya itu diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk ucapan
yang kecil dari benda-benda yang ada. Apa namanya? Kalau bendanya kecil, apa namanya? Itu juga bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tanyakan hal tersebut kepada para malaikat. Dan kemudian para malaikat minta uzur bahwasanya mereka tidak ada ilmu pada perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka disitulah ya menunjukkan keutamaan ilmu. Ya, keutamaan manusia itu hakikatnya bukan dilihat dari hartanya. Keutamaan manusia itu tidaklah dilihat dari paras wajahnya, cantik atau tidaknya. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu dari ilmu yang dia miliki. Nah. Kemudian tentang keutamaan ilmu tentunya ada satu hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang dengannya dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikatu la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Malaikat itu sangat senang, sangat suka kepada mereka orang-orang yang mencari ilmu. Ya, saking senangnya para malaikat kepada mereka para talibul ilm, penuntut ilmu, itu sampai mengembangkan sayapnya. Bukan untuk terbang. Mengembangkan sayapnya untuk menaungi para penuntut ilmu. Saking senangnya para malaikat dengan mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Nah. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al-hitan fil ma. Dan para penuntut ilmu itu seluruh penduduk langit dan bumi itu memohonkan ampunan kepadanya. Masya Allah ya. Kalau kita bayangkan semua yang ada di muka bumi ini, baik itu binatangnya, baik itu tumbuh-tumbuhannya, baik itu ya apa saja yang ada di langit dan di bumi itu memohon ampunan kepada para talibul ilm. Ya, hatta al-hitan fil ma, bahkan ikan yang di dalam air itu juga ternyata memohon ampunan bagi kita. Ya. Nah. Wa inna fadl alimi 'ala al-'abidi ka fadl qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, maka itu bagaikan bulan atas seluruh bintang-bintang yang ada. Kalau kita perhatikan bulan, ternyata bulan yang paling bersinar, ya. Dan bulan itu dikelilingi oleh bintang-bintang. Nah, dan siapa yang paling terang cahayanya? Yang mana yang paling terang cahaya maksud saya? Yaitu bulan. Ya, itulah keutamaan orang yang berilmu, bagaikan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Nah, wa innal ulama'a hum warasatul anbiya, dan para ulama lah orang-orang yang berilmu lah, mereka lah hakikatnya para pewaris nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan para nabi-nabi itu tidaklah mewariskan bagi umatnya harta, apakah itu dirham, uang perak, ataukah dinar, uang emas. Innama warasul ilma, namun yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil jatah warisan yang sangat banyak dari Allah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tentang keutamaan ilmu ini,
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sampai 153 keutamaannya. Ya, kurang apa lagi? Hadis itu saja sudah luar biasa. Ya, yang menyebutkan beberapa dari keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Dan kalau sampai 153, Masya Allah ya, berarti ini hal yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para ulama, orang-orang berilmu. Ya. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kesaksiannya para ulama itu kesaksian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi akan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Demikian pula para malaikat dan juga para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesaksiannya adalah kesaksian yang luar biasa, yang mana mereka menyaksikan akan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tidak akan pernah sama orang yang tidak tahu, tidak memiliki ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui ilmunya dan orang yang tidak mengetahui tentang ilmu? Kemudian juga di antara keutamaan ilmu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama rujukan dari segala perkara-perkara yang dihadapi oleh manusia yang ada, agar kembali bertanya kepada para ulama yang ada di antara mereka. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, itu para ulama. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui tentang suatu perkara. Dan juga ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, yang mana hadis tersebut Rasulullah mengatakan, faqihun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Jadi orang yang ahli fikih, orang yang faqih, orang yang pandai memahami tentang perkara agama, itu lebih berat dihadapi oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Daripada 1000 ahli ibadah. Jadi 1:1000. Nah, bagi syaitan yang paling berbahaya, paling berat dihadapi adalah orang yang faqih. Nah, demikian pula disebutkan bahwasanya tidak ada di muka bumi ini dari perkara dunia yang ada yang semuanya selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang alim, berilmu, dan orang yang mengajarkan ilmunya. Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa alimun wa muta'allim. Dunia ini semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terlaknat? Karena dunia ini banyak-banyak yang memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah, memalingkan manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unun ma fiha, dan apa saja yang ada pada dunia itu semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah, kecuali suatu perkara yang dengannya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan yang dengannya kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun wa muta'allim, dan orang yang berilmu dan orang yang belajar tentang ilmu. Maka mereka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula keutamaan halaqah, keutamaan majlis ilmu
itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai riyadul jannah, taman-taman surga. Maka jangan sampai kita lewati taman-taman surga seperti ini. Yang mana hendaknya ajang tabligh akbar ini betul-betul kita duduk singgah untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak untuk dipakai malah jalan-jalan. Ya. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qal al-hilaqudz dzikr. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka kemudian ditanyakan oleh para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan al-hilaqudz dzikr, yaitu majlis zikir. Ya, majlis zikir maksudnya majlis ilmu. Karena tidak ada yang bisa betul-betul menghadirkan zikir kita kepada Allah kecuali dengan ilmu. Karena zikir itu tidak hanya sekedar mengucapkan tasbih, tahlil, tanpa kemudian diresapi maknanya, tanpa bisa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir kita, hanya sekedar lafaz tidak. Tapi zikir yang paling utama adalah ilmu. Ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga hadis yang menyebutkan bahwasanya majlisul fiqhi khairun min ibadati sittina sanah. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis tersebut bahwasanya majlis yang dengannya kita memahami tentang perkara agama itu lebih baik, khairun min ibadah, daripada beribadah selama sittina sanah, selama 60 tahun. Nah, duduk bermajlis yang mana dengan majlis tersebut kita bisa memahami fikih, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik daripada beribadah kita selama 60 tahun lamanya. Dan juga hadis yang mengatakan yasirul fiqhi khairun min katsirin minal ibadah. Ya. Ilmu fikih yang mungkin sedikit tapi kita faham padanya. Ya. Ilmu fikih kita walaupun mungkin sedikit tapi kita menguasai ilmu tersebut, itu jauh lebih baik daripada banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga ya keutamaan ilmu ini bisa membebaskan kita dari kebinasaan. Ya. Karena kejahilan itu akhul maut. Itu saudaranya kematian. Banyak-banyak orang mati karena kejahilan. Ya. Jadi kalau bisa diganti saja itu tulisan di rokok itu, merokok bisa membunuh, ya. Atau bisa juga kita katakan bahwasanya kebodohan bisa membunuhmu, ya. Ingat kisah orang yang mau bertobat, ya. Kana min qablikum rajulun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebutkan bahwasanya dulu ada orang sebelum kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, rajulun qatala tis'an wa tis'ina, ya, rajulan, orang yang dia pernah membunuh sampai 99 orang. Tidak sembarang ini, ya. Nah, yang kisah kejadian yang di mana New Zealand itu sampai berapa dibunuh itu, ya, belum sampai 99, ya. Nah, ini dia satu orang, mungkin ada terjadi pembantaian, tapi pembantaian orang-orang itu kan dia berjamaah, ya, tidak satu orang. Ini satu orang bunuh 99, yang mana satu orang saja dibunuh, ya bermasalah kita, ya. Hadapi kabilahnya, hadapi keluarganya, hadapi, ya, masyarakat yang membelanya. Maka bisa berabe kita kalau, ya. Tapi orang yang bisa berhasil bunuh 99, wah ini bukan orang sembarang, ya. Masa tidak ditangkap polisi? Masa tidak ya? Tapi dia masih berkeliaran begitu saja di mana-mana, ya. Nah, berarti orang ini tidak sembarangan. Tapi sejahat-jahatnya manusia, dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya masih ada harapan untuk bisa baik, untuk bisa bertobat kepada Allah, ingin merubah. Dia tahu bahwasanya, dia sadari apa yang dilakukan itu adalah satu hal yang salah. Dia ingin kebaikan.
dia ingin matinya mati baik. Nah, kita itu kebanyakan kita manusia selalu memikirkan hidupnya hidup enak, hidup baik, tapi tidak memikirkan bagaimana mati yang enak, mati yang baik, ya. Maka orang ini dia terpikir bagaimana mati yang enak, mati yang baik, ya, sampai dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tanya kepada penduduk negeri yang kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan masalahnya, yang bisa dia curhatkan tentang perkara dirinya ini. Maka ditunjukkanlah kepada seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Kemudian ketika datang kepada orang tersebut, disampaikan, ya, apa masalahmu? Apa yang kamu curhatkan? Saya bilang, saya sudah bunuh orang. Oh, jumlahnya 99. Hah? Kaget langsung, ya. Weh, terus kenapa? Kira-kira saya masih bisa ditobat? Bagaimana bisa itu kalau begitu? Tidak sembarang kok 99 orang kau bunuh. Wah, itu tidak ada harapan kau, katanya, tidak ada harapan. Akhirnya kecewa. Karena kecewa akhirnya ya sudah, sekalian saja yang membuat dia kecewa dibunuh juga sekalian, ya. Dia bunuh, ya sudah, lengkaplah jadi 100. Lengkap 100, tapi tetap ya masih juga ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya itu masih ingin berbuat kebaikan. Maka kemudian dia tanya lagi, ya. Dia cari lagi siapa kira-kira. Kamu ditunjukkanlah kepada orang yang betul-betul alim. Ya. Dan disebutkan hadisnya memang alim, bukan antara abid dan alim, ahli ibadah dan orang yang alim. Maka ketika ditunjukkan kepada orang alim tersebut, maka dengan ilmunya dia mengetahui bahwasanya apanya? Dia tahu tentang kadar Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Maka dia mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi seorang hamba dari taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul hamba itu mau bertobat kepada Allah, tidak ada yang bisa halangi. Allah pasti akan menerima taubatnya. Tapi dengan syarat, ya. Kamu harus hijrah dari tempatmu yang banyak kemaksiatannya kepada tempatnya orang-orang soleh. Nah, ini juga ya satu faedah. Kalau bisa kita cari kaplingan dekat-dekat pondok. Ya, kaplingan yang padanya orang-orang yang soleh. Sebab kalau kita tinggal di lingkungan yang lingkungan yang ya begitulah ya kebanyakannya, maka tentunya banyak kita itu ikut terpengaruh juga akhirnya, ya. Nah, dengan lingkungan yang ada, maka lingkungan itu sangat mempengaruhi keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan disebutkan di antara pembahasan kita adalah tentang al-mu'awwiqat, hal-hal yang menghalangi orang bisa menuntut ilmu, ya. Di antaranya adalah bi'ah, yaitu lingkungan. Nah, lingkungan itu mempengaruhi orang itu semangat setidaknya dalam menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kepada kisah tadi. Akhirnya dia dengarkan nasihat orang alim tersebut, dan dia pun kemudian hijrah. Tidak sampai pada tempat yang dia tuju, negerinya orang-orang soleh, kemudian dia meninggal. Dan kemudian meninggalnya ini akhirnya diperselisihkan oleh para malaikat. Ya, hebatnya orang ini, ya. Tapi diperselisihkan oleh malaikat. Nah, jadi kalau malaikat azab, ini dia mau ambil nyawanya. Ya. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kemudian malaikat rahmat justru tidak, ya. Walaupun dia tidak berbuat kebaikan sama sekali, tapi dia memiliki keikhlasan dalam bertobat, niat yang ikhlas dalam bertobat. Akhirnya bertengkar, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat lagi, malaikat sebagai hakim. Maka kemudian diputuskan, ya, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau mengalah, ya, maka coba diukur, ya, diukur jarak orang ini mana yang lebih dekat jaraknya. Apakah kepada negeri yang dia dari sana, dari negerinya orang-orang yang berbuat maksiat, atau lebih dekat kepada negerinya orang-orang yang soleh. Maka ketika diukur ternyata dia lebih dekat kepada negerinya orang-orang soleh, maka dia pun diikutkan dan akhirnya diambil ruhnya oleh malaikat rahmat
dalam artian dia mendapatkan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya dalam bertobat dan karena keberkahan ilmu orang yang berilmu. Nah, jadi hati-hati. Nah, kebodohan bisa membunuhmu. Nah, baik. Sampai jam berapa ini? Nah, kemudian kita bahas pembahasan berikutnya tentang kaifa wasala ilmu ilaina. Bagaimana ilmu itu bisa sampai kepada kita? Apakah kita harus bertapa? Sehingga kemudian nanti datang ilham, datang wahyu, datang ya? Atau bagaimana? Ataukah kita harus berjalan mengembara tapi tidak tahu arahnya kemana? Ya. Nah, jalan saja terus, ya, akan dapat hikmah nanti katanya. Apakah seperti itu kita dapatkan ilmu? Ya. Nah, kalau berjalan tapi jalannya untuk mencari ilmu, maka itulah yang diinginkan, ya. Itulah yang diinginkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, dia rihlah talibul ilm, sebagaimana ya banyak kisah-kisah para ulama terdahulu, bahkan sahabat Jabir bin Abdullah itu sampai safar selama 1 bulan, ya, hanya karena mendengarkan hadis yang belum pernah didengar, yang dia katanya hadis itu disampaikan oleh sahabatnya, sahabat yang lain, ya, yaitu sisa 5 menit. Padahal masih banyak nih materinya nih. Nah, jadi sahabat siapa tadi? Jabir bin Abdullah, ya. Itu sampai 1 bulan perjalanannya hanya karena ingin tabayun, ya. Tabayun dari sahabat yang mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya ya ada satu perkara, ya, disebutkan perkaranya apa di situ. Nah, yang mana kisah ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Rihlah fi Talab al-Hadis. Nah, jadi faedahnya juga dalam hadis ini, hadis tentang Jabir ini, yaitu hendaknya kita mencari sanad al-ulu, ya, sanad hadis yang lebih pendek, ya, lebih tinggi kedudukannya, yang lebih pendek sampai kepada Nabi SAW. Nah, karena mungkin Jabir ini dia mungkin dengarkan dari dari orang lain, dan dia maksudnya tidak langsung dari sahabat siapa namanya Abdullah bin Unais Al-Ansari. Abdullah bin Unais Al-Ansari. Nah, jadi ada orang lain menyampaikan ke Jabir bahwasanya Abdullah bin Unais menyampaikan hadis ini, ya. Tapi dia tidak puas, dia harus ketemu Abdullah bin Unais. Sampai kemudian dia harus safar sampai satu bulan lamanya. 1 bulan, ya, bukan main-main 1 bulan, ya. Nah, maka kemudian dia pun ke sana dan kemudian bertemu dengan sahabat Abdullah bin Unais Al-Ansari dan dia pun bertanya tentang hadis yang dia dengarkan tadi. Nah, dan yang lebih mengherankan lagi adalah kisahnya seorang imam Syekhul Islam, bahkan dikatakan Syekhul Islam, yaitu Baqi, ya, Baqi pakai ya, Baqi bin Mukhallad Al-Andalusi. Bayangkan dari Andalusia jalan kaki datang ke Baghdad hanya ingin bertemu dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, datang ke Imam Ahmad. Dan ternyata sampai di sana berapa bulan itu? 6 bulan baru sampai. Ya, 6 bulan baru sampai, dan di sana ternyata Imam Ahmad lagi dilarang untuk menyampaikan hadis karena pemerintah ketika itu, ya, lagi terfitnah dengan pendapat
Al-Quran itu makhluk. Yang mana Imam Ahmad tidak mendukung pendapat tersebut, sehingga kemudian dia apa istilahnya, tidak boleh tampil apa? Diboikot. Ada istilah lain yang keren lagi itu, yang di apa? Ya pokoknya dilarang lah. Ya. Nah, yang lebih mengherankan lagi, ketika ketemu dengan Imam Ahmad itu pun juga ya tidak ada yang juga mau menyampaikan ilmu kepada orang tersebut. Pokoknya dia memang banyak gurunya ya. Nah, ketika tiba di Baghdad itu hanya Imam Ahmad yang mau melayani. Itu pun juga dengan cara yang menakjubkan. Ya, bilang, kamu apa mau sini? Saya mau minta hadisnya. Bukankah saya larang apa dilarang? Bukankah kau mendengar saya dilarang untuk menyampaikan hadis? Pulang. Ya, datang lagi. Nah, terus bilang, dia tengok-tengok. Tidak ada orang kah? Kamu boleh ambil hadis dari saya, tapi dengan syarat ya. Kamu pura-pura jadi orang fakir, orang apa, minta-minta. Ya. Nanti saya kasih roti. Di roti itu ada hadis saya. Sampai seperti itu. Subhanallah. Ya. Sampai seperti itu. Perjuangan yang luar biasa. Harus ada himmah al-ulu. Harus ambisi yang kuat. Ya. Semangat yang kuat untuk mencari ilmu. Nah, jangan hujan, ya. Pokoknya baru hujan belum ya sebagaimana yang dialami oleh para sahabat dan para salaf terdahulu. Dan juga kalau kita mau mendengarkan kisah-kisahnya Syekh Utsaimin ketika menuntut ilmu, Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz, itu juga ada juga kisah-kisah mereka yang menakjubkan ya. Nah, udah lewat kayaknya ini ya. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang lain ya, insyaallah. Nah, ada mu'awwiqat ya, insyaallah nanti antum bisa dapatkan juga ya di tempat yang lainnya. Itu hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari mencari ilmu. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini menggugah hati kita untuk lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, mencari ilmu ya. Yang mana memang alhamdulillah kehadiran antum di sini sudah menunjukkan semangatnya antum. Dan tidak sampai di situ, pokoknya antum harus bisa kuasai bahasa Arab setelah ini ya. Sudah selesai hafalan matan-matan akidah, matan-matan yang lainnya ya, setelah antum belajar di sini. Nah, kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.